tidur itu kayak pikiran itu jalan terus. Jadi semua yang sedang saya pikirkan itu muncul terus. Jadi tidur gelisah, badan kayak demam, linu semua. Nah biasanya kalau kayak gitu minum ramuan yang biasa kita minum kan langsung hilang, jarang. Terus tidak, nah itu saya curiga ini ada yang aneh. Terus saya ingat almarhum ibu saya pas meninggal, gejala ini sama, ini kayaknya kurang darah. Terus di teori itu juga ada linu karena kurang darah. Hanya malam, karena saya tidur jam 8, jam 9 saya bangun, saya kira sudah tengah malam atau mau pagi. Ternyata baru setengah jam, 1 jam tidur, tapi seolah sudah lama, karena tidurnya lelah. Terus gak bisa tidur lagi, terus mau tidur gelisah. Ngerintih lah bahasanya gitu. Ini ada yang nggak pas ini gitu. Terus saya ingat di teori itu, terus saya benar, terus jam 11 malam saya buka kulkas, saya ambil kuning telur. Ayam biasa lah, petelur biasa adanya itu sudah saya coba. Kalau memang perkiraan saya benar, ya akan reda. Kalau tidak berarti perkiraan saya salah. Nah terus habis itu saya buka, terus saya minum, terus saya buat tidur. Nggak nyampe 5 menit, suhu langsung mendingin. Terus linu di tulang ini, di otot itu hilang. Tidur memang masih gelisah karena proses untuk sampai ke otak kan berbeda. Nah, kecepatan, kenapa cepat sekali? Ya kuning telur itu mentah kalau udah masuk kan daya serapnya cepat. Nah, udah masuk mulai pelan-pelan itu tidur nyenyak, semakin malam semakin nyenyak. Dan tidurnya itu pules itu. Oh ya, memang kurang bahasanya kurang gizi lah. Kurang gizi, kurang gizi, kurang nutrisi. Karena apalagi cuaca lagi kayak gini, berarti kan kita butuh asupan yang lebih. Itu. Coba kita lihat orang yang tinggal di daerah yang dingin, mana? Kutub Utara. Asupannya kan nutrisinya luar biasa. Nah kita kayak gini masih makan tempe tahu, cuaca lagi dinginnya kayak gini. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya seperti itu berangsur enak. Paginya saya sudah bisa sholat, sudah bisa berdiri. Tadinya kan ya berdiri tapi udah sempoyongan. Berarti ini prosesnya kan cepat sekali. Hanya semalam lah. Karena otak saya berpikir kalau saya sakit itu Allah mau kasih ilmu nih, apa nih? Nah, teori ini jarang saya pakai. Karena apa? Saya jarang nemui saya sakit dalam posisi begitu. Mungkin kalau saya nggak diberi gejala begitu, saya tidak bisa ngerti. Saya kira masih di permukaan. Karena sebagian saya kasih ramuan untuk permukaan ada yang sembuh, berarti dia baru kena langsung masuk ramuan. Ada yang dikasih itu nggak mempan. Nah nggak mempannya itu baru saya ngerti, oh ini berarti dia kurang darah. Nah ini perhitungan ini kan kalau kita tidak merasakan sendiri tidak akan tahu. Nah ketika sudah selesai, habis subuh saya minum satu lagi, saya tidur, bisa pules. Sampai siang nanti sampai jam 9-an lah. Saya mau buat istirahat dulu totalitas. Terus bangun udah bisa aktivitas itu. Itu luar biasa kalau saya cepat itu. Kalau yang lain berat itu lama saya udah bisa aktivitas. Nah, sempat saya coba lagi karena waktu itu sebelum kenanya saya kesalahannya itu biasanya tidak apa-apa, tapi saat itu jadi momen yang tidak tepat. Saya kan makan jambu kristal lagi banyak, bawa jambu kristal. Kemarin nggak ada masalah, masih kuat. Tapi ketika lagi drop, makan jambu kristal itu jadi pemicunya. Nah ketika sudah enakan, saya sudah mulai ini, tak coba lagi. Benar nggak ini sebagai pemicu? Karena kalau kita penambah darah, kalau itu dia sifatnya menambah darah, melembabkan, harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau dia sifatnya berbeda, ya masalah, sifatnya dingin lembab. Nah begitu makan lagi, baru dapat saya, sudah kerasa lagi badan kayak mendingin.
Nah, kayak mending, oh berarti tidak bisa, hentikan. Sampai sekarang saya nggak berani makan, nunggu nanti situasinya stabil. Itu berarti makanan kita pun memicu, karena apa? Situasi sekarang itu situasi yang ekstrim. Jadi ketika kita mau sembuh, udara itu masih nyerang. Masih terus ya berarti. Istilahnya negara sedang bertumbuh, lagi mau bangkit, ya, serangan dari luar itu banyak. Nah, kalau dia ada kesalahan kecil terhadap negara itu dalam membangun negaranya, terjadi kelemahan di dalam internal, ini akan mudah nyerbu. Efeknya luar biasa berarti. Nah, makanya ini ibarat ya mungkin kayak sekarang ya Indonesia lagi dikepung dari luar, situasi yang sangat berbahaya, ini lagi ribut. Nah, maka ini suasana genting sebenarnya. Kalau saya banyak menganalogikan sakit itu dengan seperti itu, gampang lah mencernanya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi siklus 5 tahunan ini kenapa tidak menjadi perhatian, karena 5 tahun tadi. Ya, mungkin kan tadi kan berarti Pak Puji berarti dengan adanya satu aktivitas dengan latihan tai chi terus makan, sebenarnya makan kalau bisa dianggap itu cukup. Tapi tetap butuh apa, kuning telur ya. Iya, karena nah ini ya, mungkin yang spesial dari kuning telur ini seperti apa? Mungkin ada kita merasa cukup dengan makan misalnya daging apa segala macam, tetap harus mungkin yang perlu diperhatikan seperti apa terkait dengan kuning telur ini. Karena kalau yang kita makan itu sudah dimasak dengan posisi masak yang sudah menghabiskan sebagian energinya dia. Iya. Kalau kuning telur mentah itu masih utuh. Masih berarti masih. Dan dia paling lengkap, maka disebut jing atau saripati. Nah, maka dia lengkap di situ. Jadi kebutuhan darah, kebutuhan untuk tulang, kebutuhan untuk rambut, kebutuhan untuk pertumbuhan, pertahanan itu sudah ada di situ. Nah, itu makanya ketika contoh aja lah daging kambing, kalau saya masak yang terlalu matang itu sudah beda di badan. Tapi kalau saya masak misalnya dibakar setengah matang lah, yang penting kelihatan matang sedikit terus dimakan ada rasa mentah-mentahnya, enggak apa-apa. Itu berbeda, energinya naik gitu. Terus nanti daging depan, kaki belakang itu juga energinya beda. Kadang saya beli daging, kok enak ini di badan, rasanya lebih enak. Itu saya lupa ini ngambil yang dari mana gitu. Nah itu pengen saya pelajari nanti, mungkin kalau rumah udah jadi kita konten khusus makanan, kita jadi mulai membahas makanan detail dari per satu bahan, rencananya begitu. Salah. Ya berarti kan tetap ya dalam artian kalau kita rasa sih terkait dengan kuning telur ya cukup ekonomis ya, dalam artian ekonomis dengan efek yang luar biasa ya. Mungkin bagi sahabat holistik, mungkin tadi Pak Puji udah menyampaikan, udah cerita terkait dengan apa yang beliau rasakan. Kalau sahabat holistik ada menjumpai ya keluhan atau kejadian yang sama, bisa juga ya. Mungkin bisa praktekkan dari pengalaman Pak Puji ya. Apalagi dengan kondisi yang saat jadi ini. Jadi gejalanya yang khas itu kalau tanda demam. Dan demamnya kalau diobati naik turun lagi, kayak nggak selesai. Nah, kemudian yang kedua, tidurnya gelisah, mimpinya banyak mikir lah, jadi terganggu dengan pikiran. Sebentar bisa bangun, tidur lagi, bangun, terus gelisah mau tidur, masuk ke alam tidurnya gelisah. Nah, kemudian linu, seluruh otot sendinya itu linu. Dan ini banyak panas terus kayak bingung apa gitu. Diangeti ya enggak jadi. Misalnya kita kalau minyak anget itu enggak ngepek. Selesai juga. Nah, ini tanda khas kita kurang darah, kurang jing lah. Nah, insya Allah dengan seperti itu akan lebih baik. Maka dengan kita memahami gejala, memahami persoalan tubuh kita bisa menyelesaikan murah meriah. Betul itu. Coba kalau nanti terapis dipijet nanti kumat lagi, pijet kumat lagi, padahal masalahnya
kurang apa? Kuning telur aja. Cuma 1.500 ya. 2.000 kan, 2.500 sampai 3.000 lah kalau yang di sini gitu sekitar segitu. Kalau yang apa omega itu ya ayam telur kampung omega itu 3.800 satunya. Tapi yang pasti itu sangat murah dan lebih bermanfaat lah. Berarti ilmu pengetahuan menyebabkan kita satu tidak panik. Coba kalau malam itu saya panik terus gimana? Wah, Pak Puji panik. Makanya kan repot. Keluarga nggak paham, panik semua. Ya, makanya kita dalam menghadapi sakit kita satu tenang dulu, mengurai semuanya dengan ilmu. Saya kalau nggak selesai, ya saya cari buku. Sakit-sakit cari buku, baca lagi. Ada apa ini? Apa yang belum masih terlewat dari bahasan yang pernah saya baca gitu. Nah, disitulah Allah ngasih ilmu. Itu seperti itu. Ya. Dan itu ya salah satu tips ya mungkin ya untuk lebih mempersiapkan tubuh lebih fit dengan konsumsi ya. Oh ini tadi yang kaitannya dengan COVID ya. Ini kebetulan masanya itu tepat gitu. Musim ini muncul. Ekstrem. Ini musimnya orang sakit memang. Kalau musim kayak gini itu hampir sakit merata. Nah, pas ada COVID juga. Nah, ini jadi kalau kita yang paham tidak terlalu panik berlebihan. COVID itu ada, bukan tidak ada. Virusnya ada sejak zaman dulu, diteliti juga ada. Pertanyaannya, apakah begitu menakutkan atau tidak? Karena ini tumpang tindih gejalanya. Itu apakah ini COVID atau tidak itu sangat tumpang tindih. Gitu. Maka kita bijaklah kita dalam membuat sikap. Bukan berarti kemudian COVID tidak ada, COVID ada. Iya. Tapi bukan kemudian seolah semua harus COVID, belum tentu gitu. Paling enggak mungkin bisa ya Pak, kita melihat lagi ya mungkin sahabat tulis sekalian terkait dengan 3 pilar imunitas ya Pak Puji ya, terkait dengan apa mental ya, terkait dengan fisik, yang 2 itu berarti secara apa asupan nutrisi, gizi dan juga apa pola gerak ya Pak ya. Iya, gitu ya, Pak. Jadi mungkin bisa jadikan ini apa nanti bisa dipraktekkan apabila sahabat tulis sekalian mengeluhkan atau mungkin teman, saudara, keluarga yang mengeluhkan seperti yang tadi Pak Puji sampaikan, mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu solusi lah untuk lebih menguatkan daya tahan tubuh. Insya Allah tetap sehat selalu ya, tetap bergerak, tetap nutrisi yang cukup, dan tetap tenangkan hati dan pikiran ya. Kembali lagi ke Quran dan Sunnah. Insya Allah sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.